Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi bersama saya Wahid Ihwan dan juga partner saya Sabirin Arga dalam acara Orasi obrolan Inspirasi. Inspirasi. Mantap kali. Masih hafal gitu ya? Siapa? Sering bolos tadi lupa. Nah, teman sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim, di Orasi episode kali ini insya Allah kita akan memperbincangkan satu hal yang sangat besar, tragedi sangat besar ya. Ini genting banget gitu ya. Dan sekarang ini isunya di belahan dunia lagi membahas dan melakukan demonstrasi. Wah, betul sekali. Ini pokoknya kabar terviral di tahun ini lah ya. Bahkan buah-buahan juga ikutan viral sekarang nih. Sampai terbawa ke mana-mana ya. Ya bukan karget tapi ya. Ya bukan. Dan insya Allah di pertemuan hari ini kita sudah ditemani oleh pembicara kita. Beliau adalah Ustadz Mulyadi Al-Fadil. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Wahid. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aduh. Nah, teman-teman sekalian, di episode kali ini insya Allah bersama beliau kita akan bahas tentang isu Palestina nih ya, yang lagi ramai banget. Dan boleh jadi ini adalah isu yang harus terus disampaikan Ustaz ya. Iya. Karena sudah 30 hari kayaknya Ustaz ya. Lebih Lebih dari 30 hari lebih ini peperangannya sudah bukan peperangan sebetulnya ya. Penindasan, penjajahan, genosida ya. Dan sudah memakan lebih dari 10.000 korban warga Palestina khususnya di Gaza. Nah, kita akan kupas lebih dalam lagi bagaimana untuk mengawali barangkali ya kondisi terkini ya, karena sebelum-sebelumnya mungkin teman-teman juga sudah lihat di media. Nah, kalau kondisi terkini nih Ustaz di Palestina khususnya Gaza barangkali seperti apa Ustaz? Baik, terima kasih Kang Wahid, Kang Arga. Ini menarik ya, karena bagaimanapun sedang hangat ya, di mana-mana di dunia ini ya. Nah, mungkin ada orang yang juga belum pernah kenal, belum tahu Palestina, sekarang mau tidak mau ya. Dunia sekarang melek tentang Palestina dan menjadi informasi ke seluruh dunia. Ada satu negara yang belum merdeka dan dijajah sudah berpuluh-puluh tahun lamanya. Begitu. Nah, perang yang terakhir sekarang ini boleh jadi dia menjadi perang yang sangat besar ya daripada perang-perang sebelumnya yang terjadi di Palestina. Karena ini sejak dicaplok oleh Israel Palestina dari tahun 48 yang merupakan hadiah dari Amerika waktu itu, menguasai 55% dibagi oleh PBB, yaitu Amerika 50% untuk Israel dan 40% untuk Palestina. Sekarang paling Palestina hanya tinggal 10% ya, karena terus mereka dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, bahkan hampir setiap Ramadan mereka punya agenda untuk mengganggu umat Islam supaya tidak nyaman dalam beribadah ya. Nah, puncaknya memang di bulan Oktober lalu ya, tanggal 7 Oktober itu sebelum tanggal 7 sebenarnya mereka sudah melakukan perencanaan untuk ingin menghancurkan Palestina, khususnya kaum muslimin yang ada di Gaza, karena Gaza ini sangat strategis ya. Dari Gaza itu dia jalur akan sampai ke terusan Suez, sehingga kalau Gaza terkuasai, kemungkinan Israel akan berusaha menguasai Timur Tengah ya, karena itu akan tembus ke selain ke Jordan, tembus juga ke Mesir gitu ya. Alhamdulillah saya sudah 3 kali ke sana, Kang Wahid, luar biasa. Terusan Suez sangat indah dan sangat bagus dibangun ya. Dan itulah yang membuat mereka tergiur. Tapi sebenarnya ada isu sangat penting yang lebih sekedar penjajahan karena ingin jalur Gaza ini mereka kuasai adalah Masjidil Aqsa gitu ya. Masjidil Aqsa itu yang ingin mereka kuasai karena di dalam kitab mereka, pemahaman mereka bahwa Masjidil Aqsa ini adalah tanah yang terjanjikan. Jadi ini dari dulu ya, yang doktrin yang dibangun ketika kaum Yahudi ini, mereka adalah kaum yang pinggiran, yang tidak punya negara, tidak punya wilayah, tidak punya kekuasaan. Lalu mereka juga sempat pada masa Hitler dulu dijadikan budak, dijadikan hanya pembantu dan tidak punya apa-apa. Maka mereka berusaha gitu untuk ingin punya negara dan mendirikan negara. Singkat ceritanya begitulah kurang lebih ya. Sampai kemudian kemana dan di mana mereka mendirikan negara, maka di dalam kitab mereka di Yerusalem. Ya, kita tidak nyebut Yerusalem, bahasa kitanya Al-Quds gitu ya. Disitulah
Dan itu sebenarnya kalau kita lihat sejarah dan ajaran Yahudi yang lurus dan benar, nggak ada bahasa itu. Jadi tanah yang dijanjikan itu siapa yang buat? Ya mereka sendiri. Ya khususnya rahib-rahib mereka, para pimpinan atau para pendeta mereka yang mereka buat, kemudian membuat permusuhan kepada kaum muslimin yang sangat kuat, sehingga di kitabnya pun dijadikan sebagai, mungkin kalau bahasa kita ya, membunuh seorang muslim itu ibadah, gitu ya. Membunuh seorang muslim itu ibadah, mau tua, mau muda, mau anak-anak. Maka kita saksikan hari ini, gitu ya, di berita, di informasi bahwa mereka begitu memborbardir, tidak hanya Hamas, alasannya ngejar Hamas, tapi anak-anak, orang tua, penduduk sipil, termasuk bangunan juga, bangunan rumah ibadah, itu masjid, rumah-rumah warga, bangunan sekolah, kampus, bahkan rumah sakit dibom, gitu ya. Nah ini kan sangat tidak berperi kemanusiaan. Kalau kita bicara jangankan bicara agama yang menjunjung tinggi rasa keadilan, rasa persaudaraan, kemudian akhlak yang mulia. Manusia aja gitu, akal sehat kita nggak masuk di akal kalau ada orang yang berbuat seperti itu. Tapi ketika itu jadi sebuah doktrin, itulah yang dianggap benar oleh mereka. Dan itu yang dilakukan sampai hari ini, begitu ya. Jadi 10.000 lebih, sekarang korban sudah lebih dari 1 bulan. Jadi kalau 7 Oktober sekarang sudah, berapa sekarang? 15 ya, sudah mau 40 hari gitu. Bagaimana ya, ini belum berakhir dan bahkan lebih diperingatkan oleh banyak pihak. Kita tahu ya, di berbagai negara kita lihat terjadi aksi bela Palestina, termasuk di negara kita, hampir semua negara, termasuk di Amerikanya sendiri, tapi tidak bergeming. Ya, karena mereka memang berniat tadi, tidak ada yang bisa mengalahkan gitu bahasa angkuhnya mereka, sehingga tidak bergeming dengan dunia apapun, dunia manapun gitu. Mereka ingin menghabisi Palestina, itu niatnya gitu ya. Nah mudah-mudahan ini bisa kita jadi pelajaran penting buat kita ya, termasuk kalau menurut para pengamat kaum muslimin gitu, makin dihabisi berarti makin dekat kepada kemenangan. Karena nanti kalau sudah habis, sudah banyak syuhada, banyak yang syahid, ini nanti akan kemungkinan menjadi ada perlawanan yang lebih besar yang kita tidak tahu ya bagaimana Allah caranya mengalahkan mereka. Tapi kita yakin betul sebagaimana setiap hari matahari terbit dari timur dan terbenam di barat, maka merdeka Palestina, kembalinya Masjidil Aqsa ke pangkuan kaum muslimin, saya yakin kita melihat matahari pagi yang datang dari timur, gitu ya, dan akan hancur serta tenggelamnya Israel seperti tenggelamnya matahari di barat yang akan tenggelam. Nah, kita jadi tinggal nunggu waktu. Kalaupun banyak jumlah korbannya, kita harus tetap optimis, ya. Betul. Kebangkitan umat Islam itu pasti terjadi. Betul. Korban itu bagi mereka yang korban, insya Allah mereka syahid, gitu ya. Dan memang Ardul Mahsyar nanti, Palestina itu ya jadi tanah tempat mahsyar, dikumpulkannya nanti manusia, dan akan lahir di situ para bidadari surga, para penghuni surga, ya diantaranya karena banyak yang syahid itu. Oke, Ustaz. Sebelum kita berbicara mengenai sikap nih, Ustaz, ya, kita mau berbicara dulu tentang cara pandang nih, cara pandang kita sebagai umat muslim di Indonesia. Karena ada orang, ya udahlah, nggak usah bawa isu agama, atau nggak usah bawa isu politik, atau kita ini sebagai muslim bisa ngelihat itu sebagai dalam konteks konstitusi ataupun humanity gitu. Itu gimana sih, Ustaz, sebagai orang muslim? Banyak diksi-diksi seperti itu muncul gitu ya. Wah, ngapain bela Palestina di Indonesia saja masih banyak yang susah. Terus ngapain bela Palestina, itu kan beda negara dengan kita, jauh kok wilayah. Yang penting kita merdeka. Nah, ini pemikiran-pemikiran yang harus kita luruskan karena itu pemikiran yang salah. Itu ya sesat ya, satu. Kita sesama muslim ya, kita bicara sesama muslim terlebih dahulu bahwa kita berislam ini tidak dibatasi teritorial, ya, tidak dibatasi ini muslim Indonesia, ini muslim Malaysia, muslim Arab Saudi, muslim Palestina dan seterusnya. Enggak, muslim ini dimanapun seluruh dunia adalah saudara. Sampai Rasulullah mengatakan dalam hadis itu, kal jasadil wahid, seperti satu tubuh, atau dalam lain kal bunyan, seperti bangunan, yashudu ba'duha ba'dan, harus saling
menopang, menguatkan satu sama lain. Atau kalau tadi disebutkan oleh Rasulullah seperti satu tubuh, idastaka minhu yad'u syairu jasadi bisahri wal huma. Kalau ada satu anggota tubuh yang sakit, maka anggota tubuh yang lain kan merasakan sakit. Kejepit jempol. Yang kejepitnya jempol, kita tidak pernah marahin jempol kita sendiri. Dasar kamu jempol gak punya mata, kan jempol kita ya. Tapi ya pasti mulut mengatakan, "Au, rasa sakit, kepala ikut pening, badan panas dingin." Bahkan gak bisa tidur karena nyut-nyutan ini jempol setiap malam. Kenapa? Karena jempol itu bagian tubuh kita dan kita akan merasakan apa yang dirasakan jempol sebagaimana tubuh kita yang lain. Nah, ketika Palestina dijajah, terjadi genosida, ya penjajahan, perampasan, pembunuhan besar-besaran, maka kita merasakan kepedihan itu. Itu ya, bagaimana anak-anak yang tidak berdosa harus bergelimangan, bagaimana di rumah sakit itu yang harusnya mereka jadi jalan rumah sakit untuk sembuh, malah di situ dibom sehingga tidak hanya pasien, bahkan dokter dan para medisnya juga jadi korban. Ini kan sebuah kejahatan. Itu melihatnya dari sisi itu. Kita sebagai sesama muslim. Atau paling tidak kalau misalkan ada yang non muslim, kita manusia. Itu ya, bahkan sering banyak yang mengatakan, di antara Ustaz Abdul Somad sering mengatakan, ya cukup jadi manusia, tidak usah jadi seorang muslim lihat perang Palestina ini. Artinya siapapun manusia dimanapun, kalau punya hati nurani, lihat manusia lain yang ditindas, manusia lain yang dibunuh, manusia lain yang diberlakukan tidak adil, maka hati nurani manusia itu akan terketuk. Betul. Yang enggak terketuk berarti bukan manusia, hatinya walaupun fisiknya manusia, gitu ya. Nah itulah yang kemudian harus kita munculkan perasaan ini. Yang ketiga, kalau ada orang tadi, kita juga banyak yang susah kenapa harus bantu ke sana. Yang bilang gitu itu di sini juga nggak bantu sama yang susah juga. Di sini nggak bantu, nyinyir aja, ngeributin aja gitu ya. Nah, baik ya, bagus betul kita membantu yang dekat. Ya, tapi yang jauh juga perlu kita bantu. Artinya yang dekat kita bantu, yang jauh kita bantu. Ini menyinyir aja, yang dekat enggak. Yang jauh melarang gitu ya. Nah, dan orang bisa bersedekah kemana saja sebenarnya kan. Bahkan ya tentu akan lebih baik kepada yang sedang membutuhkan. Betul. Ya ada di kita yang membutuhkan, tapi di sana lebih membutuhkan kok. Di sana tuh nyawa maksudnya. Betul, di sini sekalipun miskin masih bisa makan. Ngakunya fakir miskin, punya mobil, punya handphone lebih dari satu gitu ya. Itu berarti fakir miskin hanya tidak punya pulsa, tinggal cari, atau tidak punya kuota tinggal cari wifi gratis kan gitu. Tapi di sana jangankan cari wifi, untuk makan sih susah. Betul. Air susah, mereka sampai kemudian ada yang 1 bulan 25 hari kemarin Bang Onim cerita nggak mandi gitu ya. Susah ya, ibu-ibu kelaparan sampai tanah liat kemudian dijadikan roti. Ini kita harus bantu ya. Insya Allah kalau saudara kita di Indonesia semiskin-miskinnya di sini masih bisa makan. Betul. Gitu. Jadi buat netizen yang tombolnya jarinya agak liar nih, tolong tonton dulu ini ya. Ya tadi kata Ustadz Mulyadi, nggak harus jadi muslim saja, karena memang masalah di sana juga korbannya tidak hanya umat Islam ternyata saja. Ada gereja-gereja tua gitu ternyata dibom juga sama Israel gitu ya. Jadi memang multi agama di sana sebetulnya. Terus juga sebetulnya ada yang nanya gitu, apakah Palestina ini masalah agama atau masalah perebutan wilayah atau masalah apa gitu dasarnya? Ya kalau bicara agama besar, ketiga agama besar itu memang berkumpul di sana ya, khususnya di Al-Quds ini atau disebut Yerusalem. Bagaimana orang Yahudi menjadikan tembok ratapan itu sebagai tempat ibadah mereka yang paling sakral. Kita juga tahu umat Islam menjadikan Masjidil Aqsa itu sebagai tempat yang utama, kiblat pertama sebelum kita berkiblat ke Masjidil Haram. Sampai sekarang menjadi tempat yang diberkahi, kita yakini dan disebutkan dalam Quran. Aqsa juga menjadi tempat yang ketiga yang harus kita ziarahi selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jadi itu bagi kita kaum muslimin menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam beragama kita.
bahwa umat Nasrani juga menjadikan tempat suci mereka, gitu ya. Karena ada gereja tua tempat penyaliban Yesus dulu. Walaupun mereka meyakini bahwa Yesus itu dilahirkan di Bethlehem, kemudian wafat dan disalib di area Al-Quds itu, gitu ya. Nah ini, jadi ini sebenarnya sejarah secara keagamaan ketiga agama samawi ini, ketiga agama besar itu berada di sana, gitu. Nah, bagi kita umat Islam, bagaimanapun Al-Quds, bagaimanapun Masjidil Aqsa adalah bagian yang tidak lepas dari keberagaman kita. Siapa yang tidak peduli dengan Masjidil Aqsa, maka dia patut dipertanyakan keislamannya, gitu ya. Patut dipertanyakan. Artinya kita harus bela Masjidil Aqsa sampai kapanpun, sampai Masjidil Aqsa merdeka. Bisa enggak? Bisa, dan harus yakin. Dulu dikuasai Romawi sekian ratus tahun, ya 100 tahun lebih itu. Yang juga teknologi dan kemampuan dulu nggak mungkin ada yang bisa mengalahkan Romawi, tetapi dengan kekuatan pasukan Salahuddin Al-Ayyubi dengan pertolongan Allah dikuasai, gitu ya. Nah, jadi sekarang pun insya Allah kita yakin betul satu saat akan kembali ke pangkuan kaum muslimin, ya ila rihabil muslimin, akan kembali ke pangkuan kaum muslimin, ke negeri-negeri kaum muslimin. Hanya memang perlu perjuangan, dan Allah sedang menguji kita semua, tidak hanya mereka yang di Palestina, tapi siapapun kita yang memiliki iman, bagaimana memiliki kepedulian terhadap Masjidil Aqsa ini, agar ini juga menjadi amal saleh buat kita. Mungkin kita perang nggak bisa, ya ngangkut senjata ke sana nggak bisa, tapi kita punya banyak senjata di sini. Doa senjata kita, doa silahul mu'minin, doa itu senjata. Maka setiap kali kita berdoa, kemudian dalam sholat kita melakukan kunut nazilah, ini adalah amal soleh, gitu ya. Walaupun belum menang, misalnya sekarang lagi proses, amal soleh ini sudah sampai, insya Allah, gitu ya. Termasuk juga kita berdonasi, itu bagian dari amal soleh. Betul. Nah, termasuk seperti ini ya, kita menyebarkan informasi yang benar, mengedukasi, meluruskan pemikiran-pemikiran yang salah tentang Palestina, dan memberikan kabar kepada dunia bahwa di dunia ini ada negeri yang belum merdeka, yang orang lain sudah sekian puluh tahun. Indonesia sudah berapa tahun sekarang Indonesia? 78 merdeka, gitu ya. Tapi ada yang belum merdeka sampai sekarang, kan itu harus menjadi informasi yang kita terima, dan kita harus menjadi orang yang peduli dengan hal ini. Begitu. Padahal salah satu negara dulu yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Palestina, ya. Dan orang kaya Palestina dulu patungan ngasih uangnya ke Soekarno buat melalui Presiden Yasir Arafat ya. Ah, betul. Ya kalau dibilang utang sejarah sebenarnya nggak ngutang juga, cuman kan itu bagian dari tahu diri lah ya. Dulu kita bagian dari sejarah, betul. Muhammad Amin Al-Husaini dulu yang beliau mufti ya. Mufti itu kalau di kita mungkin ketua majelis ulama ya, yang memberikan fatwa di Mesir, di Palestina, lalu beliau mengabarkan lewat berita radio di Timur Tengah waktu itu, dan Mesir lah, sebenarnya Mesir yang pertama kali mengumumkan secara resmi negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Tapi Mesir itu taunya dari siapa? Dari mufti tadi, ya Muhammad Amin Al-Husaini, beliau seorang mufti dari Palestina. Jadi sejarahnya beliau yang kemudian negara-negara lain di Timur Tengah yang lain, termasuk Arab Saudi, Oman, Yaman, mengakui kemerdekaan Indonesia karena mufti ini. Jadi dia tidak mewakili hanya negara, tapi sebenarnya mewakili atau menginformasikan ini, membawa informasi Indonesia merdeka ini ke seluruh negara Arab. Gitu ya, termasuk Palestina di dalamnya. Termasuk yang tadi seorang saudagar yang dia Palestina itu luar biasa. Sebenarnya dari dulu dikenal mereka itu orang-orangnya pinter, dan kalau tidak menjadi ilmuwan mereka jadi pebisnis. Nah itu terjadi sejak zaman dulu ya, termasuk bisnis sampai ke Indonesia, dan membantu Presiden Soekarno dulu sebelum memerdekakan Indonesia. Beliau menginfakkan hartanya, silakan gunakan harta saya yang banyak ini untuk memerdekakan Indonesia. Masya Allah. Luar biasa ya. Satu lagi kan ada nih, bahwa kalau misalkan Palestina itu udah merdeka itu kan tanda-tanda hari kiamat katanya. Biar hari kiamat nggak terjadi, nggak usah dibantu katanya. Saat itu gimana tuh, Sat? Itu juga diksi yang menyesatkan. Ya. Waduh, langsung pada takut, Sat. Waduh, jadi sebenarnya gini ya,
nanti itu ini disebutkan oleh Rasul dalam hadis ya, bahwa betul itu akan ardul mahsyar. Ardul mahsyar itu tanah mahsyar, tempat berkumpul nanti setelah kiamat terjadi. Itu di Palestina. Tapi kita nggak usah mikir gitu ya, nggak usah mikir sampai ke sana. Yang penting punya amal kalau nanti kita kembali. Nah memang salah satu Rasul menyebutkan nanti tanda akhir zaman, artinya kiamat sudah dekat. Kalau Yahudi itu sudah ada, nggak ada lagi di muka bumi. Jadi mereka akan dikalahkan, berarti kan pasti akan kalah. Iya betul. Mereka akan dikalahkan Pasti. sampai mereka akan lari tunggang langgang. Mereka pun akan dibunuh di mana-mana kecuali mereka, dan mereka akan sembunyi. Ada yang di batu, ada yang di pohon. Dan pohon pun sampai bilang, hai orang beriman, kamu sini nih, orang Yahudi berlindung di balik saya. Batu akan bilang, illa syajaratul gharqad, kecuali pohon gharqad. Ya kenapa? Karena dia pohon Yahudi. Innahu syajaratul yahud, kata Rasul, itu pohon Yahudi. Saya 2019 kemarin ke Palestina, pohon gharqad itu sudah ada. Dan bentuknya kayak gimana, Ustaz? kalau di kita mungkin seperti pohon duri ya, pohon yang berduri gitu. Kering gitu ya? Ya, enggak, hijau dia, hijau, hijau. daunnya hijau, tapi seperti pohon yang berduri gitu, dia tinggi-tinggi. Dan ternyata sekarang sebagian wilayah Israel itu sudah ditanami pohon gharqad. Di mana-mana ditanam itu. Ya, di mana ditanam. Jadi mereka sebenarnya percaya dengan apa yang disampaikan Rasulullah gitu ya. Iya, apa yang disampaikan Rasulullah itu mereka yakin sampai mereka menanam pohon gharqad supaya apa? Supaya mereka selamat. Betul. Artinya mereka juga tahu akan kalah sebenarnya. Itu, ini bukti sejarah yang hari ini kita bisa saksikan. Dan memang Rasul juga menyebutkan ya bahwa nanti akan menghijau tuh bagian Israel itu ya, atau yang mereka kuasai itu, dan sekarang sudah mulai menghijau dengan ditanami pohon-pohon gharqad di mana-mana. Bahkan konon ada instruksi bahwa setiap rumah itu harus nanam pohon gharqad. Mungkin mereka meyakini ini akan menyelamatkan mereka. Itu padahal justru mereka akan dihabisi satu saat nanti. Gitu. Padahal umat Yahudi, bangsa Yahudi cerdas loh dikenal, tapi di balik kecerdasannya ada apa gitu ya. Itulah. ya, jadi memang memerdekakan Palestina itu suatu kewajiban saatnya. Masalah urusan kiamat atau tidak bukan urusan kita. Yang penting bebaskan Palestina wajib, merdeka wajib. Urusan kiamat mah urusan Allah aja itu mah. Ya, termasuk memang karena nanti Dajjal itu juga akan keluar di Israel. Itu menurut para ahli sejarah itu ya. Artinya kan kalau udah turun Dajjal, maka itu sudah tanda hari kiamat. Itu turun Dajjal dan Nabi Isa turun. Di mana? Di Palestina. Nabi Isa itu lahirnya di Al-Quds, ya, yang kita yakini sebagai kaum muslimin ya, bahwa Masjidil Aqsa itu tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam ketika dilahirkan oleh Siti Maryam, begitu ya. Kemudian terjadi pertentangan, kemudian Allah mengangkat Nabi Isa dan disalib Yahuda, seorang putra dari keturunan ya dari Nabi Yakub yang kemudian disalib, yang dijadikan Tuhan menurut mereka itu Nabi Isa. Itu Nabi Isa nanti akan turun juga di Palestina. Nanti Nabi Isa yang akan membunuh Dajjal itu. Setelah Nabi Isa membunuh Dajjal, Islam akan berjaya tapi tidak lama. Lalu kemudian sebagian mengatakan hanya sekitar 14 bulan, berarti sekitar setahunan lebih gitu ya. Atau sebagian menyebutkan 16 bulan, berarti sekitar setahun 4 bulan. Tapi setelah itu yang muslim akan meninggal. Jadi kita mah insya Allah selama punya iman sebagai orang muslim, kita tidak akan merasakan kiamat. Amin. Allah. Saking dahsyatnya kiamat ya. Nanti yang muslim ini akan Allah wafatkan. Nah, yang ada tinggal hanya orang-orang yang ingkar, lalu kiamat terjadi. Jadi masih jauh lah, jangan dulu pikir kiamat gitu ya. Kiamat. Apalagi nikah juga belum, udah pikir kiamat. Nangis. Takut saya. Baiklah teman-teman sekalian, tadi Ustaz Mulyadi sudah menyampaikan kondisi, sejarah, kemudian cara pandang begitu ya. Terakhir nih Ustaz, sikap kita dan tindakan kira-kira selain doa apa nih Ustaz ya? Ya. Tadi kan ada yang bilang, usah nih bikin story katanya gini-gini. Perlu berangkat jihad nggak Ustaz? Nggak perlu impak, ada apa, nyampainya ke teroris apa gitu-gitu. Ya, paling tidak ada 3 ya. 1 tadi kita doa. Bagaimanapun doa ini adalah senjata kita. Rasul ini yang menyebutkan tidak main-main gitu ya. Doa silahul mu'min, doa itu senjata orang beriman. Kalau mereka punya senjata yang canggih, secanggih apapun tidak bisa mengalahkan kehebatan doa. Karena kalau senjata bisa mendeteksi atau bisa berkomunikasi jarak jauh,
doa bisa komunikasi bahkan dengan orang yang sudah meninggal. Lewat doa sampai ke orang meninggal gitu ya. Nah, maka itu menjadi bagian yang penting dalam hidup kita. Jangan lewatkan, harus menyempatkan doa buat saudara kita di Palestina. Betul. Yang kedua, sebarkan informasi tadi bahwa bikin story di semua medsos kita, ya kabarkan tentang Palestina ini dan kabarkan berita-berita yang benar, yang real, yang sesungguhnya terjadi, dan jangan termakan berita hoax karena ini banyak juga yang betul. Hoax. Ya, mereka juga mempersiapkan betul, propaganda itu, melakukan propaganda, playing victim. Ya, dan menyediakan dana banyak katanya. Betul. Kita jangan kalah. Kita terus lawan juga dengan kekuatan medsos kita imbangi yang buruk-buruk itu dengan berita yang benar, yang sesungguhnya, sehingga mudah-mudahan menggugah hati kaum muslimin yang belum mengetahui, belum tahu, belum mengenal tentang bagaimana Al-Aqsa ini ya. Dan yang ketiga, kita bisa berdonasi ya, donasi dengan wakaf, dengan infak, dengan sedekah, itu bagian yang kita juga berkorban karena ternyata dalam Al-Quran itu menyebutkan dua ya, bi amwalihim wa anfusihim, tapi disebutnya harta dulu. Harta dulu. Berjihad itu dengan harta, amwal wa anfus ya. Tidak nyawa dulu atau jiwa dulu, ternyata harta dulu. Karena boleh jadi kalau harta siapapun bisa, kalau perang belum tentu kita fisik berangkat ke sana, nggak bisa. Selain jauh gitu ya. Terus tiba-tiba kita suruh perang, tidak terlatih, mau perang gimana nih? Iya, ngokot senjata juga bingung, senjata nggak diusahakan lagi gitu ya. Nah, jadi harus ada syaratnya tentu. Yang berperang terbatas lah secara jiwa, tapi harta kita bisa, dan insya Allah sampai ke sana, gitu ya. Titipkan ke lembaga-lembaga terpercaya di Darut Tauhid diantaranya, agar sampai tepat sasaran juga ke saudara kita di sana. Insya Allah. Begitu. Wah, luar biasa nih, Ustaz. Semoga lewat perbincangan ini jadi pencerahan buat teman-teman sekalian, Ustaz ya. Karena memang semakin hari orang-orang yang pro Israel juga terus menyerang komen-komen tentang Palestina gitu ya. Makanya sering kali giliran kita bikin status dihapus. Kesal juga kadang biasa, aduh ini orang iya terus, tapi ya lawan lagi ya. Bahkan sampai saat ini ya Israel malah semakin menunjukkan eksistensinya dan kecacatannya sebetulnya semakin terbongkar gitu ya, kelemahan mereka luar biasa. Semoga melalui podcast ini menjadi salah satu ladang amal kita saat ya untuk menyuarakan kebenaran dan terus mendukung Palestina. Israel is not real ya. Just Palestina. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton acara ini. Buat teman-teman jangan lupa terus support Palestina setiap hari, jangan hanya setahun sekali atau kalau ingat aja, tapi setiap hari selalu doakan, terus lakukan yang terbaik untuk Palestina. Semoga itu menjadi ladang amal buat kita semua. Terima kasih buat Ustadz Mulyadi yang sudah sharing sama kita semua. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like. Bagi yang belum berlangganan, jangan lupa tekan tombol subscribe. Saya Wadi Iwan dan juga saya Sabirin Arga. Kami mohon pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.